Di dalam Tuhan, selamat pagi. Pada saat ini kita akan memulaikan setiap ibadah kita. Saya mengajak kita semua untuk bersaat teduh sejenak. Kita mau merenungkan setiap cinta kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau bersyukur, kita mau minta ampun kepada Tuhan. Dialah Tuhan yang akan menolong kita dalam setiap kehidupan kita. Bersaat teduh dimulai. Untuk meresponi setiap cinta kasih Tuhan, kita akan satu pujian Yesus Kristus Tuhan.
kasih Tuhan, terima kasih. Kembali kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu kepada kami. Sehingga pada saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan setiap pujian-pujian kami boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan kiranya Tuhan, Engkau menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian sukacita kita, teramat baik.
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saya membuka ruang kesaksian untuk kita semua. Jika ada yang mau bersaksi, saya persilahkan. Tidak ada? Baik, jika tidak ada, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau fokuskan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Aku Mau Menyembah-Mu.
pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Bapa. Berkati kami semua Bapa yang telah hadir pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau menyiapkan setiap hati dan pikiran kami Tuhan untuk siap mendengar firman Bapa. Berkati kami semua Tuhan Yesus, Engkau untuk bungkus tempat ini dengan kuasa darah yang kudus Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, jika ada kuasa roh dan setan iblis yang ingin mengganggu kami dalam mendengar firman Tuhan, kami mempatahkan, kami mentolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi kami Tuhan, kami mengundang Roh Kudus-Mu Tuhan untuk melindungi kami tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap. Sama-sama katakan amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur buat pagi hari ini. Kita boleh kembali datang ke tempat ini untuk kita memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pertama, saya berterima kasih, mengucapkan terima kasih kepada Oma yang sudah memberi saya kesempatan untuk saya boleh menyampaikan kebenaran firman hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan tadi, di mana penyembahan kita adalah kita mempersiapkan setiap hati kita untuk datang kepada Tuhan, untuk kita menaikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Nah, penyembahan kita kepada Tuhan, setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan itu seperti kita sedang mengelola tanah kita, di mana tanah kita yang akan ditaburi benih, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Nah, begitu juga kenapa kita sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita harus memuji, kita harus menyembah Tuhan terlebih dahulu. Karena pujian penyembahan kita itu seperti kita sedang mempersiapkan hati kita untuk kita diberikan benih kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, minggu kemarin kita sudah belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan juga lewat hambanya mengenai kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk kembali belajar bersama-sama, untuk kita belajar firman Tuhan, yaitu bertumbuh dalam iman. Tema yang saya berikan yaitu bertumbuh di dalam iman. Amin Bapak Ibu. Berbicara tentang bertumbuh itu seperti kita seperti kita menanam sesuatu. Pertumbuhan itu adalah sesuatu yang hidup, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bertumbuh itu berbicara tentang kehidupan, perkembangan atau kehidupan kita yang hidup. Karena kalau bukan pertumbuhan, itu artinya tidak ada sesuatu yang hidup. Seperti kita hari ini kita mau belajar bahwa bertumbuh dalam iman, bahwa kita mau menumbuhkan iman kita ini supaya iman kita ini bertumbuh. Amin. Nah, dalam kehidupan kita percaya bahwa di dalam pertumbuhan iman kita pastinya perlu yang namanya pertumbuhan dalam iman kita supaya iman kita tidak mati. Kalau iman kita tidak bertumbuh, itu artinya iman kita sedang mati. Kita sudah tidak lagi memiliki iman, Bapak Ibu. Sama seperti ketika kita menanam sesuatu, kita menaburkan benih, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ketika benih Bapak Ibu Saudara yang ditaburkan itu, pasti ada namanya pertumbuhan, ada yang namanya perkembangan, ada yang namanya benih yang Bapak tabur itu hidup. Nah, begitu juga dalam iman kita. Kalau benih yang kita tabur itu tidak hidup, berarti benih itu tidak bertumbuh, benih itu mati, tidak bertunas. Begitu juga dalam hidup kita. Iman kita ini harus memerlukan pertumbuhan, Bapak Ibu, supaya iman kita ini menjadi iman yang teguh. Kita percaya bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu, kata firman Tuhan. Yang bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bertumbuh dalam iman. Mari kita buka Roma 1 ayat yang ke-17. Kita buka bersama-sama Roma 1 ayat yang ke-17.
Sudah ketemu semuanya? Katakan amin. Amin. Mari kita baca bersama-sama. Roma 1 ayatnya yang ke-17. 1, 2, 3. Sebab di dalam nyata kebenarannya lah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Firman Tuhan katakan bahwa di Roma 1 ayat 17 ini menegaskan kita bahwa orang benar akan hidup oleh iman, kata firman Tuhan. Paulus menegaskan, ini adalah surat Paulus ketika Paulus menegaskan kepada jemaat-jemaatnya di Roma, di mana Paulus mengajarkan tentang iman kepada jemaat-jemaatnya di Roma, supaya jemaat-jemaatnya di Roma ini mengalami pertumbuhan iman dalam kehidupan mereka, supaya jemaat-jemaat di Roma itu mengalami iman yang sungguh-sungguh, supaya mereka mengerti apa yang pertumbuhan iman itu. Pentingnya kita bertumbuh di dalam iman itu. Amin. Karena firman katakan bahwa kita orang-orang benar ini harus hidup dengan iman, kata firman Tuhan. Bahwa pentingnya kita mengalami pertumbuhan iman itu dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan katakan bahwa kita harus hidup oleh iman. Nah, poin yang pertama yang saya berikan yaitu hidup dalam pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana orang bertumbuh dalam iman? Yang pertama yaitu hidup dalam pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Nah, di Roma 10 ayat yang ke-17 berkata, mari kita buka bersama-sama. Roma 10-nya ayat yang ke-11, ayat yang ke-17. Roma 10 ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Nah, jelas dikatakan bahwa bagaimana kita bertumbuh dalam iman, yaitu yang pertama itu adalah pendengaran kita akan firman Tuhan. Hidup dalam pendengaran akan firman Tuhan. Nah, iman itu harus kita perkatakan janji-janji Tuhan atas kehidupan kita. Apa yang Tuhan janjikan atas hidup kita, itu yang harus kita perkatakan. Kita percaya bahwa supaya kita bisa bertumbuh dalam iman. Amin. Nah, yang menjadi pertanyaannya selama ini, apa yang seringkali kita dengar untuk kita bisa bertumbuh dalam iman kita? Apa yang menjadi pendengaran kita selama ini ketika kita ingin bertumbuh di dalam iman kita? Apakah kita seringkali mendengarkan perkataan-perkataan orang lain? Mungkin kita sering mendengarkan gosip-gosip di luar sana, sehingga iman kita itu sulit untuk bertumbuh, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, sebagai orang-orang Kristen yang sejati, di mana kita menumbuhkan iman kita itu dengan firman Tuhan. Apa yang kita dengar dari firman Tuhan, seperti kita beribadah saat ini, kita perlu memperdengarkan apa yang positif dalam kehidupan kita. Ketika kita ingin belajar beriman, ketika kita ingin bertumbuh dalam iman, kita harus terus dengar janji-janji Tuhan dalam firman Tuhan ini. Kita harus mendengar firman Tuhan, membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bukan kita mendengar hal-hal negatif, mendengar kata-kata orang lain yang melemahkan kita untuk beriman, sehingga kita sulit untuk bertumbuh di dalam iman. Memang dalam pertumbuhan iman itu tidak mudah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ada banyak tantangan ketika kita ingin bertumbuh dalam iman. Kita akan mendengarkan perkataan-perkataan orang lain yang menyakiti kita, mendengarkan kata-kata orang lain yang ingin melemahkan iman kita. Kita yang ingin bertumbuh dalam iman, kita mau beriman, orang lain selalu memperkatakan hal-hal negatif kepada kita. Untuk apa kita beriman kepada Tuhan, katanya? Lebih baik kita bekerja, bahwa kita akan dapatkan uang, daripada kita beriman kepada Tuhan, katanya. Toh kita bekerja juga pasti dapat uang. Nah, itu adalah kata-kata yang melemahkan kita, sehingga itu membuat kita mulai meragukan Tuhan. Kita mulai untuk tidak mau beriman kepada Tuhan. Benar juga ya, apa kata orang, kata lebih baik bekerja daripada mendengarkan firman Tuhan, daripada bertumbuh dalam iman. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan,
kita itu tidak boleh mendengarkan apa yang menjadi perkataan orang lain yang melemahkan iman kita. Tetapi kita sebagai orang Kristen, kita harus mengerti apa yang menjadi iman kita. Ketika kita beriman, kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita harus mendengar hal-hal yang baik dari Tuhan, yaitu lewat kebenaran firman Tuhan ini. Hidup oleh pendengaran firman Tuhan, bukan mendengarkan apa yang menjadi omongan orang lain. Supaya kita bisa bertumbuh dalam Tuhan, supaya kita bertumbuh dalam iman kita. Nah, sama halnya seperti dalam kita bertani. Ketika iman kita dalam pertumbuhan, pasti akan banyak halangan-halangan yang akan mengganggu kita, seperti entah itu binatang, entah itu hama atau hujan dan panas. Itu bisa menjadi penghalang dalam sebuah kita menabur benih kita, dalam pertumbuhan tanaman yang kita tanam. Seperti itu contohnya dalam kehidupan kita, bahwa akan ada orang-orang yang membuat iman kita itu goyah. Karena iman itu perlu tantangan, Bapak Ibu. Tanpa ada tantangan, iman kita itu tidak bisa bertumbuh. Nah, untuk iman kita itu bisa bertumbuh, kita harus bangun dengan dasar firman Tuhan, dengan dasar Alkitab kita, di mana kita harus terus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita baca, kita perdengarkan janji-janji Tuhan yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan tulis dalam firman Tuhan. Mari kita buka Kolose 2 ayat yang ke-7. Kolose 2 ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya. Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Amin. Nah, firman Tuhan berkata bahwa hendaklah kita berakar di dalam Dia. Dalam Dia siapa? Yaitu di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan dibangun di atas Dia. Dibangun di atas Dia, yaitu dibangun di atas Yesus. Artinya dasar kita untuk kita bisa bertumbuh di dalam iman kita, yaitu kita harus bangun bersama dengan Tuhan Yesus. Kita harus bangun di dasar Yesus. Kita harus mengandalkan Tuhan Yesus untuk kita membangun iman kita. Untuk iman kita itu bisa bertumbuh secara luar biasa, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Nah, di poin yang kedua, bagaimana kita membangun iman kita, yaitu kita harus membangun hubungan pribadi kita bersama Tuhan. Amin. Nah, di mana kita harus membangun hubungan pribadi kita bersama Tuhan ketika kita ingin bertumbuh di dalam Tuhan, adalah cara kita agar kita bisa bertumbuh di dalam iman. Tanpa kita membangun hubungan pribadi bersama Tuhan, kita tidak akan bisa bertumbuh di dalam iman kita. Karena jelas dikatakan Kolose tadi, kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita harus membangun hubungan kita di dalam Tuhan. Iman kita akan mati ketika kita tidak lagi membangun hubungan kita bersama Tuhan. Karena untuk kita bertumbuh dalam iman kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan kemampuan kita sendiri. Iman kita tidak akan secara otomatis bertumbuh jika tidak ada hubungan kita pribadi bersama dengan Tuhan. Iman kita itu tidak bisa langsung bertumbuh secara begitu saja tanpa ada hubungan kita bersama Tuhan, tanpa kita membangun hubungan kita pribadi bersama Tuhan. Nah, bagaimana kita membangun hubungan pribadi bersama Tuhan itu? Yaitu dengan kita berdoa, dengan kita mencari Tuhan, dengan kita memuji Tuhan. Itu adalah bukti kita untuk membangun hubungan kita, supaya iman kita
bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Maka dari itu sangat pentingnya kita membangun hubungan pribadi kita bersama Tuhan. Dan itu harus kita bangun setiap saat, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa kita membangun hubungan pribadi kita bersama Tuhan itu hanya sekali, hanya seminggu itu sekali. Bukan hanya waktu kita datang beribadah kepada Tuhan saat ini. Bukan hanya saat kita bersekutu bersama-sama. Tetapi hubungan pribadi itu adalah berbicara tentang kita. Komunikasi kita bersama Tuhan secara pribadi, secara personal. Kita harus membangun pribadi kita, membangun hubungan pribadi kita bersama Tuhan itu secara pribadi, lewat saat teduh kita, lewat hubungan kita, lewat doa-doa kita. Di situ kita membangun hubungan pribadi kita. Bukan hanya seminggu sekali kita datang kepada Tuhan, habis itu kita melupakan Tuhan lagi. Ketika kita habis ibadah, kita lupa lagi. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kita lupa lagi Tuhan. Dan hari Minggu baru kita datang lagi kepada Tuhan. Bukan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai orang percaya harus setiap hari membangun hubungan kita bersama Tuhan. Harus setiap saat membangun hubungan kita bersama Tuhan. Karena jika kita tidak setiap saat membangun hubungan pribadi kita bersama Tuhan, ada banyak tantangan yang akan kita lewati. Ada banyak pencobaan-pencobaan yang akan bisa membuat kita itu jatuh, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Makanya dari itu kita harus membangun hubungan kita itu setiap saat. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita ini iblis tidak senang, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika kita ingin bersekutu bersama Tuhan. Ketika kita ingin membangun hubungan kita bersama Tuhan, iblis sangat tidak senang. Ketika kita ingin membangun hubungan datang kepada Tuhan, iblis akan memakai banyak cara, Bapak Ibu, untuk menjauhkan kita dari Tuhan, untuk membuat kita supaya kita ini tidak bertumbuh di dalam Tuhan, supaya kita ini tidak mendekat kepada Tuhan. Tetapi iblis akan membuat kita untuk sibuk dengan pekerjaan kita, sampai kita lupa akan Tuhan, sampai kita lupa berdoa kepada Tuhan. Karena iblis itu tidak senang ketika kita dekat kepada Tuhan, ketika kita ingin membangun hubungan bersama dengan Tuhan. Iblis mau kita mengikuti dia, iblis mau kita mengikuti caranya. Bayangkan ketika kita tidak membangun hubungan kita bersama Tuhan, bagaimana iman kita itu bisa kuat, bagaimana iman kita itu bertumbuh. Kita manusia saja, Bapak Ibu, pasti akan banyak mengalami cobaan, Bapak Ibu. Tuhan Yesus saja ketika ia ada di bumi ini, iblis sanggup untuk mencobai Tuhan Yesus. Ketika Yesus ada di bumi ini, iblis mencobai Yesus di padang gurun saat waktu itu. Nah, apalagi kita sebagai manusia yang biasa saja, Tuhan saja, Yesus Kristus, iblis masih bisa mencobainya. Dan kita ini adalah manusia biasa. Iblis akan lebih suka untuk mencobai kita, untuk kita tidak datang kepada Tuhan. Dia akan memakai banyak cara untuk kita menjauh daripada Tuhan, untuk kita jatuh di dalam pencobaan-pencobaan itu. Nah, maka dari itu kenapa kita pentingnya membangun hubungan pribadi kita bersama Tuhan, supaya kita tidak dilemahkan oleh iblis, supaya kita tidak dijatuhkan oleh iblis. Amin. Nah, contoh tokoh Alkitab dalam kehidupannya yang sering membangun hubungannya kepada Tuhan, yaitu adalah Daniel. Coba mari kita buka Daniel 6 ayat yang ke-11. Daniel 6 ayatnya yang ke-11. Oke, mari kita baca bersama-sama Daniel 6 ayat 11. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, ya.
Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Amin. Nah, Daniel setiap hari membangun hubungannya bersama Tuhan. Berapa kali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Sehari 3 kali ia terus berdoa kepada Tuhan. Ia terus membangun hubungannya kepada Tuhan. Nah, menjadi pertanyaannya, kita seringkali mungkin dalam satu hari itu kita hanya berdoa sekali. Itu pun kalau kita ingat berdoa. Dalam kehidupan kita seringkali kita lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Makanya kenapa iman kita itu susah bertumbuh. Kita tidak mau membangun hubungan kita bersama Tuhan. Dan Daniel, dia sekalipun Daniel, sesibuk apapun Daniel, ia tetap membangun hubungan pribadinya bersama Tuhan. Ia tetap mencari Tuhan dalam kesibukannya. Sekalipun Daniel sudah memiliki pangkat yang tinggi waktu itu, tapi dia tetap mempunyai waktu untuk membangun hubungannya bersama Tuhan. Karena ia tahu, ia adalah manusia biasa. Ia adalah orang yang lemah, yang tidak bisa hidup tanpa Tuhan, dan tidak bisa hidup tanpa membangun hubungannya bersama Tuhan. Dan ia membangun hubungan pribadinya bersama Tuhan, terus mencari Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga ketika Daniel dicobai, ketika Daniel ingin dijatuhkan waktu itu, Daniel dibuang di gua singa. Ia tidak takut, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Karena kenapa? Karena ia tahu pribadi Tuhan Yesus itulah yang akan menolong dia, yang akan memampukan dia, sehingga ia tidak takut ketika ia dibuang di gua singa. Dan ia percaya bahwa Tuhanlah yang akan menyelamatkan kehidupannya. Nah, mengapa pentingnya kita membangun hubungan pribadi kita bersama Tuhan? Supaya itu tadi, supaya ketika ada tantangan, ada cobaan, kita percaya bahwa Tuhanlah yang akan menolong kita, bahwa Tuhanlah yang akan memampukan kita dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Maka dari itu, mari kita bangun hubungan pribadi kita bersama Tuhan. Sesibuk apapun kita, tetap kita luangkan waktu kita bersama Tuhan. Baik mungkin kita sibuk dalam bekerja dari pagi, siang, sampai sore. Tapi dalam kehidupan kita, supaya kita dibangun iman kita harus tetap berdoa. Dalam kita bekerja, sebelum kita bekerja, kita berdoa kepada Tuhan. Sebelum kita melakukan apapun aktivitas kita berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan selalu menyertai kita. Supaya Tuhan selalu membimbing kita, memampukan kita dalam setiap pekerjaan kita itu. Supaya kita sanggup untuk mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan kita itu. Maka dari itu, kita bangun hubungan kita bersama dengan Tuhan. Dan poin yang ketiga, bagaimana untuk kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan, yaitu adalah taat, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ketaatan ini sangat penting buat kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ketaatan ini sangat-sangat penting sebagai kita orang yang percaya kepada Tuhan. Supaya iman kita ini mau dibangun, kita harus menjadi orang-orang yang taat. Taat artinya kita mau mendengarkan, kita mau menerima sesuatu apa yang diperintahkan kepada kita. Nah, Ibrani 11 ayat 8 berkata, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterima menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui yang tempat yang ditujuinya. Bapak Ibu, Abraham adalah orang yang taat. Orang yang taat saat ia diperintahkan Tuhan untuk keluar dari Kasdim. Abraham melakukan itu, dan Abraham padahal tidak tahu ketika waktu ia disuruh keluar dari tanah negerinya di Kasdim itu. Dan untuk bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus memiliki ketaatan. Ketaatan itu adalah sebuah langkah untuk kita beriman kepada Tuhan, untuk kita bertumbuh dalam iman kita. Sebagai orang yang mau bertumbuh dalam iman kita harus mempunyai ketaatan. Kita harus bisa taat dalam hal apapun juga. Ketaatan kita itu menghasilkan buah dari iman yang bertumbuh.
Orang yang taat adalah orang yang hidupnya sudah pasti mau bertumbuh di dalam Tuhan. Ketaatan itu bisa membuat Tuhan kita bekerja secara maksimal agar iman kita itu bertumbuh di dalam Tuhan. Ketaatan itu bisa membuat kita untuk semakin lebih lagi dalam pertumbuhan kita itu menjadi berkembang, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dan ketaatan itu kita harus keluar dari zona nyaman kita. Seperti Abraham, dia taat kepada Tuhan karena ia mau imannya bertumbuh. Makanya Abraham taat kepada Tuhan Yesus, sehingga ketika Tuhan memerintahkan dia untuk keluar dari Kasdi, meninggalkan tempatnya itu, padahal Abraham sudah hidup nyaman, sudah hidup enak dalam kehidupannya, ia sudah kaya, memiliki semuanya. Tetapi ketika Tuhan memerintahkannya untuk keluar dari tanah Kasdim itu, dari tempatnya yang nyaman itu, Abraham taat kepadanya. Seandainya Abraham waktu itu tidak taat kepada Tuhan, mungkin kita tidak akan mengenal Abraham itu sebagai bapa. Karena dalam hidup sebagai orang Kristen, Abraham itu dijuluki sebagai bapa orang beriman. Makanya Abraham itu diberikan nama yaitu bapa orang beriman karena ketaatannya tadi kepada Tuhan. Ia sangat taat apa yang Tuhan perintahkan kepada Tuhan, kepada dia. Bahkan ketika Abraham waktu itu mempersembahkan anaknya yang Ishak, itu adalah anaknya yang paling berharga bagi dia, anak satu-satunya dalam kehidupannya. Tetapi Tuhan menyuruh dia untuk mempersembahkan anaknya Ishak, dan itu adalah hal yang berat bagi Abraham untuk dia mempersembahkan anaknya itu, karena sudah lama ia mempergumulkan anaknya itu, tetapi malah Tuhan memintanya kembali. Tetapi Abraham tidak menolak hal itu. Abraham malah dia taat kepada Tuhan. Ia malah mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Tuhan memerintahkan dia, dan itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ketika Abraham itu mempersembahkan anaknya, di mana anaknya itu bertanya kepada Abraham, di mana domba yang akan kita persembahkan itu, kata anaknya itu. Tetapi jawab Abraham itu sangat luar biasa. Abraham menjawab kepada anaknya, Allah lah yang akan menyediakannya. Nah, itu adalah iman Abraham yang luar biasa Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Itu adalah iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika ia mempunyai iman bahwa Tuhanlah yang akan menyediakannya. Dan benar, ketika Abraham ingin mempersembahkan anaknya, Tuhan menyediakan domba di gunung itu, di tempat ia mempersembahkan anaknya. Disitulah Tuhan menguji ketaatannya Abraham. Tuhan menguji iman Abraham, sehingga iman Abraham itu bertumbuh dengan luar biasa. Sehingga pertumbuhan iman Abraham itu membuat ia dikenal banyak orang, membuat ia dikenal sebagai orang Kristen, sebagai bapa orang percaya, bapa orang beriman. Ketaatan kita itu kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengingini sesuatu dalam kehidupan kita, kita harus taat apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bukan apa yang kita mau dalam kehidupan kita, tetapi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita harus taat. Taat dalam hal kecil saja kita harus taat Bapak Ibu. Tidak perlu dalam hal-hal yang besar, tetapi kita belajar taat dari hal yang terkecil, yaitu kita membaca firman, kita mendengarkan perkataan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau perintahkan kepada kita lewat firman-firman-Nya. Tuhan banyak mengajari kita, Tuhan banyak memberikan perintah di sini Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan ini, di Alkitab ini. Dan di dalam firman Tuhan ini juga banyak memberikan nasihat-nasihat kepada kita. Dan itu adalah bukti kita supaya kita belajar taat kepada Tuhan. Itu adalah menjadi fondasi kita dalam kita bertumbuh dalam Tuhan, supaya kita bisa bertumbuh, iman kita semakin bertumbuh. Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Keluar dari zona nyaman kita, yaitu mungkin dari hidup kita yang nyaman, dari hidup kita yang sudah kita merasa sudah enak, kita sudah merasa tidak perlu lagi beriman.
kita harus keluar dari situ dan kita harus memulai sebuah langkah kita itu dengan kita kembali menumbuhkan iman kita, dengan kita keluar dari zona nyaman kita. Dan keluar dari zona nyaman itu memang tidak enak, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Keluar dari zona nyaman itu sangat tidak enak gitu. Ketika kita sudah hidup nyaman, kita harus mengalami banyak hal-hal yang harus kita lewati supaya kita itu bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya iman kita itu semakin dikuatkan, semakin diteguhkan. Kita tahu bahwa hidup kita itu akan banyak mengalami masalah, tetapi ketika kita mempunyai iman yang sudah bertumbuh, iman yang sudah kuat, kita percaya bahwa kita tidak lagi khawatir akan hidup kita. Nah, yang terakhir yang mau saya sampaikan, dampak dari iman kita yang bertumbuh itu, yang pertama yaitu adalah ketika kita sudah bertumbuh di dalam Tuhan, ketika kita sudah mempunyai iman yang bertumbuh, maka kita akan menghasilkan buah, Bapak Ibu. Iman kita itu akan menghasilkan sesuatu. Yang pertama itu hidup kita ini akan diberkati. Ketika iman kita sudah bertumbuh, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Apa yang sudah kita imani selama ini, Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita, setiap apa yang kita imani kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab semuanya itu, Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan. Kejadian 24 ayat yang ke-1. Nah, Kejadian 24 ayat yang ke-1, bahwa hidup kita ini akan diberkati Tuhan. Saya akan membacakannya. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Nah, inilah dampak ketika kita mengalami pertumbuhan iman. Ketika kita mau bertumbuh di dalam iman kita, kita akan diberkati Tuhan dalam segala hal, dalam segala pekerjaan kita, dalam segala apapun yang kita lakukan. Tuhan akan memberkati setiap usaha pekerjaan kita ketika kita sudah bertumbuh di dalam iman kita, ketika kita sudah bertumbuh kepada Tuhan. Seperti Abraham, meskipun banyak proses yang harus ia lewati dalam kehidupannya, tetapi ketika firman Tuhan berkata, ketika dia lanjut usia, ketika dia sudah tua, Tuhan memberkati hidupnya bahkan lebih dari apa yang sudah ia tinggalkan, dari apa yang hidupnya yang lama. Tuhan memberkati kehidupan Abraham. Sampai saat ini kita percaya bahwa Abraham terus dikenal, bukan hanya diberkati dalam segala hal, tetapi nama kita pun diingat dalam kitab suci. Nama kita tertulis dalam kitab suci. Kita ditulis dalam dari buku kehidupan. Seperti firman Tuhan katakan, Abraham namanya tetap ada dalam firman Tuhan, sehingga ia mengalami, sehingga Abraham itu tetap bisa kita tahu bahwa Abraham itu adalah orang yang beriman. Nah, yang kedua, ketika kita sudah bertumbuh dalam iman, kita akan mengalami mujizat dari Tuhan. Amin. Amin. Bahwa kita sebagai orang beriman, orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, kita akan mengalami mujizat demi mujizat dalam kehidupan kita. Kita akan banyak mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kita yang tidak pernah kita pikirkan, yang kita anggap mustahil, yang kita anggap tidak mungkin, bahkan mungkin yang kita anggap tidak akan bisa terjadi. Tetapi ketika kita sudah memiliki iman yang bertumbuh, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tuhan akan membuat mujizat demi mujizat dalam kehidupannya. Nah, ada seorang perempuan yang waktu itu mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya imannya ini adalah iman yang sudah bertumbuh, iman yang sudah teguh gitu. Ketika ia mengalami sakit pendarahan waktu itu. Nah, dia ketika waktu itu mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Dia hanya menjamah jubah Tuhan dan di situ ia mengalami kesembuhan yang luar biasa. Kesembuhan yang sangat mujizat dalam kehidupannya, di mana ia bisa sembuh dari sakit pendarahannya yang sudah bertahun-tahun ia alami.
tetapi karena ia memiliki iman yang teguh, iman yang bertumbuh, dan ia mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya. Dan yang ketiga yaitu tetap teguh dan tidak akan goyah. Nah, iman yang bertumbuh akan membuat kita tetap teguh, membuat kita akan tetap kuat, tidak akan goyah dalam kehidupan kita. Ketika kehidupan kita mengalami banyak masalah, mengalami banyak tantangan, iman yang kita bangun tadi, iman kita yang bertumbuh itu tadi, yang akan membuat kita semakin teguh, semakin kuat dalam menjalani kehidupan kita. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka adalah pemuda-pemuda yang bertumbuh dalam iman mereka, di mana iman mereka itu sudah terbentuk, sehingga iman mereka itu sangat kuat, Bapak Ibu. Ketika mereka ingin dibakar di dalam perapian yang menyala-nyala, iman mereka tidak lagi goyah. Mereka tetap mempertahankan iman mereka kepada Tuhan. Ketika iman kita dicobai kepada hal-hal yang lain, iman kita ditentang dari hal-hal yang lain, iman kita itu akan menguatkan kita, akan meneguhkan kita, sehingga kita tidak mudah untuk jatuh, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Seperti tiga pemuda ini, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka sudah memiliki iman yang teguh, sehingga mereka tidak mau untuk meninggalkan Tuhan, sehingga mereka tidak mau untuk menyangkal Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka tetap ingin hidup mereka itu bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan sekalipun mereka, ketika mereka dibuang ke dalam lautan api itu, mereka berkata begini, sekalipun Tuhan tidak menolong kami, kami tetap percaya kepada Tuhan. Nah, iman seperti inilah adalah iman yang bertumbuh, iman yang luar biasa dalam kehidupan kita, di mana iman ini yang harus kita miliki. Sekalipun ketika kita sudah memiliki iman yang bertumbuh di dalam Tuhan, kita akan berkata bahwa sekalipun Tuhan belum menjawab doa-doa kita, sekalipun Tuhan belum kelihatan ketika kita beriman kepada Tuhan, tetapi kita mau tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu sedang mengerjakan setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Tuhan itu mengerjakan, meskipun kita saat ini tidak melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, tetapi kita mau tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja atas setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Amin. Nah, maka dari itu, maka pentingnya kita bertumbuh dalam iman, supaya hidup kita itu semakin diteguhkan, supaya hidup kita itu semakin dikuatkan. Dalam pertumbuhan iman itu memang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tetapi dalam pertumbuhan iman itulah yang akan membentuk kehidupan kita untuk menjadi lebih baik, untuk kita semakin sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, untuk kita itu semakin lebih lagi mencintai Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita ini semakin hidup takut akan Tuhan lewat iman kita yang kuat ini tadi, lewat iman kita ini, lewat iman kita yang sudah bertumbuh ini, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Amin. Saya mengundang pemain musik untuk maju. Kita mau menaikkan sebuah pujian. Mari kita bangkit berdiri semua, Bapak Ibu. Bahwa kita percaya
tidak pernah gagal atas hidup kita. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari mana. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus, yang boleh memberkati kehidupan kami semua, Tuhan Yesus, untuk iman kami semakin bertumbuh di dalam kehidupan kami, Tuhan, untuk iman kami semakin kuat di dalam Engkau Bapa, dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau menjadikan kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, Tuhan, ketika iman kami bertumbuh, Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau telah janjikan janji-janji-Mu tidak ada yang gagal dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Engkau adalah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan kami menyerahkan setiap kehidupan kami ini ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan. Kami menyerahkan setiap pertumbuhan iman kami ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang bekerja atas kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan waktu selanjutnya di dalam tangan kasih-Mu, Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih kepada hamba Yesus yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi sebelumnya dengan penuh kasih, Nana boleh berdoa untuk persembahan. Baik, sebelum kita memberikan persembahan, kita mau berdoa. Mari kita masih menunggu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, jikalau saat ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah firman ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan sebentar juga Tuhan, kami akan membawakan persembahan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami. Biarlah Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi. Engkau memberkati setiap kami, bahkan apapun yang menjadi pekerjaan usaha kami, kiranya Tuhan yang mencukupi semuanya. Dan biarlah ya Bapa, persembahan yang kami beri, kami boleh memberikan dengan kepenuhan hati kami, dengan penuh sukacita. Dan biarlah persembahan ini boleh menjadi alat untuk pembangunan gereja di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, sambil menjalankan persembahan kita mau angkat satu pujian, langit dan bumi pujilah Tuhan.
Baik, kita mau berdoa syafaat terlebih dahulu. Dengan penuh kasih, Ibu Christine boleh berdoa. Kita mau bersatu di dalam doa. Haleluya Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan, atas kasih anugerah-Mu bagi setiap hidup kami Tuhan. Kalau saat ini kami boleh ada itu semua karena kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih saat pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah puji-pujian kami ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan. Dan kami juga boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan, menasihati setiap kami Tuhan, untuk kami boleh hidup di dalam kebenaran akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah iman kami boleh tumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, ajari setiap kami untuk kami boleh lakukan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap hidup kami. Tanpa kebenaran firman-Mu Tuhan, kami tidak mampu Tuhan untuk berjalan di tengah-tengah kehidupan di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk hamba-Mu yang boleh menyampaikan firman Tuhan. Terus Engkau tambah-tambahkan hikmat kekuatan yang daripada Tuhan. Engkau pakai kehidupannya Tuhan, bila melalui kehidupannya banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Bapa di dalam surga, kami mau menserahkan setiap pribadi mereka, lepas pribadi ke dalam tangan Tuhan. Bapa, Engkau yang memberkati setiap kehidupan mereka Tuhan. Pekerjaan apapun yang saat ini jemaat Tuhan kerjakan, kiranya Tuhan yang memberkatinya. Pekerjaan dalam pertanian Tuhan, peternakan, wira swasta, dan apapun itu semua Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Melalui pekerjaan-Mu berkat Tuhan tercurah bagi setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami yang masih ada di dalam bangku sekolah Tuhan, perkuliahan Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terus Tuhan berikan hikmat, kepintaran, kebijaksanaan bagi setiap mereka Tuhan. Kami percaya masa depan mereka, masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa untuk setiap jadwal pelayanan yang ada di tempat ini. Terus Tuhan Kau yang memberkatinya Tuhan. Dan apapun Tuhan yang dilakukan setiap jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, yaitu bangsa Indonesia Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami, kiranya Tuhan memberkati bangsa kami. Engkau memelawat bangsa kami Tuhan, pulihkan bangsa kami Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang ada di bangsa negara kami Indonesia ini. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, beri kesehatan bagi setiap mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pemimpin kami Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri yang ada, Tuhan yang memberkatinya, berikan hikmat, kebijaksanaan yang daripada Tuhan, dan biarlah mereka boleh memimpin bangsa kami seturut dengan takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Inilah Tuhan yang boleh menjadi doa setiap kami, dan kami percaya Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di dalam surga.
Terima kasih Tuhan, dan kami juga akan berdoa seperti Bapa Tuhan ajarkan bagi setiap kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari bahaya yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkatnya. Allah sumber pengharapan kita memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua. Semua yang jemaat yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.